Semacam ini gitu. Jadi paradoks ini juga ada gunanya gitu. Supaya kita tidak terbuai, tidak tertipu lah. Selama ini karena kita, wah ini aku adil terus kita tertipu, terus wae bener kalau gitu. Ternyata kita keliru kan. Nah itu satu faktualnya. Tapi memang tidak langsung bisa langsung menjawab pertanyaan ini. Kalau di dalam buku saya, karena saya juga pencerahan yang kosong tadi, saya katakan kalau akhirnya Anda membaca buku ini, Anda tidak menjolimi orang kecil saja, sudah tercapai tujuan. Nah, karena kita masih menjolimi mereka habis-habisan dengan penindasan, ketidakadilan, dan sebagainya. Tapi yang saya mau katakan demikian. Jadi, kalau tidak ada ya jangan diada-adakan, nanti malah bahaya. Karena jelas kalau Ratu Adil dijadikan ideologi, menjadi berbahaya juga untuk orang kecil sendiri. Bahwa bagi mereka itu sosok itu ada cukup gitu loh. Karena akhirnya demi sosok ini terjadi revolusi berdarah dan mati mereka atau ditangkap atau mati atau gagal dan sebagainya. Kita tentu saja tidak ingin itu terulang. Dan bagaimana kita merefleksikannya. Maka saya kira kepentingan tugas filosofis dan refleksi di sini juga teologi itu sangat-sangat penting. Kalau faktanya adalah fakta semacam ini, bagaimana kita tanpa meniadakan fakta ini membuat suatu konstruksi pemikiran yang terus menggugat kita berdasarkan pengalaman yang tadi. Ini jauh lebih sulit daripada mempersonifikasikan atau percaya seperti orang kecil. Jadi orang kecil juga ada kelirunya. Bagi mereka jelas memang. Tapi apakah kita mau keliru seperti mereka? Karena kita sudah mempunyai daya refleksi, ini saya kira yang saya buat supaya walaupun kelihatannya paradoks, tetapi akhirnya ada suatu teori filosofi of hope yang khas kita, misalnya teologi of liberation yang khas kita. Ini kan karena jasa mereka. Nah ini yang tidak ada. Jadi Ratu Adil malah kita kesimpan dari kekayaan-kekayaan yang tidak diwartakan. Apakah ada suatu skatologi yang pas dengan sinkretisme penghayatan mereka? Nah, ini belum kita gugatkan sama sekali, tapi bukti pengorbanan mereka ada. Maka saya kira di situ jadi memberikan kasana tantangan intelektual yang luar biasa yang belum kita masuki. Itu tugas kita supaya kita tidak berhenti pada paradoks ini. Jadi salahnya menurut para pengamat barat itu di dalam teori milenaris itu kan kerajaan 1000 tahun itu mereka terlalu cepat menarik yang sudah di depan mata, yang masih jauh itu ditaruh di depan mata. Dan kalau yang itu kerajaan abadi, kerajaan keadilan itu ditaruh sekarang, pasti terus jadi pemberontakan. Menurut kita harus sabar supaya itu terjadi pelan-pelan untuk menghayatinya sehingga matang. Jadi saya kira tidak benar kalau kita mengorbankan orang kecil hanya untuk mati seperti dulu. Biarlah itu menjadi suatu kenangan yang, makanya memoria passionis itu kenangan akan penderitaan mereka itu harus menghidupkan kita terus untuk mencari jangan sampai anak cucu kita menderita seperti mereka. Itu utang kita. Nah inilah Ratu Adil. Jadi justru paradoks ini yang saya rasakan menantang saya untuk membuat suatu penemuan pencarian yang betul-betul sesuai dengan harapan ini. Jadi itu hanya semacam pengikat yang menuntun saya untuk menjelajah lebih jauh, dan hal ini memang belum seluruhnya bisa tuntas ditemukan.